Kita lanjutkan lagi ya anak-anak, yaitu tentang hadas besar, yaitu sesuatu yang keluar atau terjadi sehingga mewajibkan kita untuk mandi. Contohnya haid, nifas, melahirkan bagi perempuan, mimpi basah bagi laki-laki. Perempuan misalnya besok kamu umur 12 tahun, 13 tahun, sudah haid, maka setelah haid kamu tidak boleh langsung sholat. Kenapa tidak boleh langsung sholat? Kan sudah wudhu Bu Guru, walaupun kamu sudah wudhu, tapi belum boleh sholat. Kenapa kok belum boleh sholat? Karena kamu sedang berhadas besar. Kalau berhadas besar, cara menyucikannya yaitu dengan cara mandi wajib. Nanti kamu yang laki-laki, kalau sudah umur belasan tahun, misal umur 12-13, kamu juga akan mimpi basah. Kalau kamu sudah mimpi basah, maka setelah mimpi basah, kamu harus mandi wajib. Mandi wajib itu apa? Mandi wajib itu mandi dengan membasahkan seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan niat tertentu. Begitu anak-anak. Sudah tahu tentang hadas kecil dan hadas besar ya? Sekarang setelah kita mempelajari tentang hadas, kita akan mempelajari tentang najis. Najis itu apa ya? Najis adalah sesuatu yang kotor sehingga menyebabkan seseorang terhalang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kalau tadi hadas itu keadaan yang membuat seseorang terhalang, kalau najis ini kotorannya. Najis ada 3 macam. Yang pertama, najis mukhafafah. Yang kedua, najis mutawasitoh. Dan yang ketiga, najis mughaladoh. Apa ya ketiga najis ini? Najis mukhafafah yang pertama. Najis mukhafafah artinya najis ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI. Bayi laki-laki ini dibatasi usianya sampai 2 tahun. Jadi misal ada adik bayi lahir, ternyata bayi itu bayi laki-laki. Misal sampai umur 6 bulan, dia hanya minum air susu ibunya saja, tidak maem bubur, tidak maem pisang, tidak minum susu formula, tidak minum obat, hanya minum air susu ibunya saja. Adik kecil itu kok pipis kena bajumu, berarti bajumu kan kena najis. Tapi najis itu tergolong najis mukhafafah. Cara menyucikannya yaitu hanya dengan memercikkan air pada najis itu, tidak usah dicuci, tidak apa-apa, sudah suci. Begitu anak-anak. Tapi misalnya bayi laki-laki itu walaupun usianya kurang dari 2 tahun, tapi kok tidak hanya minum air susu ibunya saja, sudah makan pisang, makan bubur, kadang mimi dot. Maka air kencingnya tidak termasuk najis mukhafafah, tapi termasuk golongan najis yang kedua, yaitu najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu apa? Najis mutawasitoh artinya najis sedang. Contohnya kotoran hewan, darah, nanah, tinja, urin. Tinja itu yang dikeluarkan ketika kamu buang air besar, kalau urin yang kamu keluarkan ketika kamu buang air kecil. Itu semua termasuk najis, yaitu golongan najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh sendiri dibagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah ini yang bagaimana? Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini ada, tetapi zat, bau, warna, dan rasanya tidak nyata. Contohnya air kencing yang telah mengering. Misal ada adik bayi umur 2 tahun sudah minum apa? Dia pipis, kena bajunya, tapi kita tidak tahu. Ibu kita tahu kalau bajunya sudah dikencingi adik, tapi sudah kering bajunya. Berarti baju itu kena najis. Diyakini ada najisnya. Tadi lihat adiknya ngompol, tetapi tidak terlihat zatnya, tidak terlihat baunya, dan juga tidak terlihat warnanya. Tidak kelihatan kalau adik itu pipis, bajunya sudah kering, tidak kelihatan kalau ada noda habis pipis, maka itu termasuk najis hukmiyah. Cara menyucikan najis hukmiyah yaitu dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis